Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, diambil dari surat Rasul Petrus bab 1 ayat 22. Saudara-saudari yang terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta,
dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi memulihkan keadaan, mengatasi akibat-akibat dahsyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan usaha keras seluruh warga bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga bisnis, dan warga masyarakat. Untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Natal tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudari-saudara yang ada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus yang menjadi inspirasi pesan Natal ini ditulis untuk jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan penderitaan. Jemaat yang menerima surat ini dinasihati untuk memiliki rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia ini. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka hidup seperti bersaudara kandung. Meski berada dalam berbagai cobaan, jemaat diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung, yaitu untuk terus-menerus memurnikan iman mereka dan turut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Maka dengan memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru, jemaat dihimbau untuk menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru sebagai umat milik Allah sendiri dan dipanggil untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, serta dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain. Natal tahun 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Saudara-saudari terkasih, siapakah saudari-saudara kita? Bagi mereka yang berada dalam kesulitan, saudari dan saudara adalah mereka yang memberikan pertolongan. Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudari dan saudara bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Orang Indonesia adalah orang yang memegang erat falsafah persaudaraan. Seperti jemaat yang menerima surat 1 Petrus, kita dengan sesama warga bangsa mesti menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah atau identitas primordial lainnya dengan cara berbela rasa dengan saudara-saudari kita, khususnya saudari-saudara kita yang paling membutuhkan. Bela rasa bukanlah sekedar perasaan,
tetapi kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan, bahkan gerakan untuk membantu sesama secara nyata. Inspirasi iman itu kita temukan dalam diri Yesus sendiri. Ia menjadi sama dengan kita. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang menderita. Ia menyatakan kepada para murid, "Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ia juga menyatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sebagai murid-murid Kristus, dalam hidup kita bersama, kita diundang untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudari dan saudara yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudari dan saudara, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa. Semangat bela rasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman Kristiani akan memunculkan pernyataan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudari dan saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Ketika jawaban terhadap kenyataan itu kita temukan melalui kontemplasi dan analisa sosial, diperlukan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama di antara kita. Dari dinamika ini akan muncul gerakan-gerakan baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi hidup manusia. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudari dan saudara bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudari-saudara kita, khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukan bagi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ketua Umum PGI Pendeta Kumar Gultom, Sekretaris Umum PGI Jacqueline F. Manuputi, Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Ignatius Kardinal Suharyo, dan Sekretaris Umum KWI Monsinyur Antonius S. Benyamin OSC. Begitu saudara-saudari pesan Natal tahun 2021, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.